warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menyaksikan wawancara kami atau perbincangan kami dengan Dr. Haji Nur Hasan, SAG, MAG, dosen Unsei. Selamat pagi Pak Ustaz. Selamat pagi. Ya. Terima kasih, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sehat ini kan bisa berkomunikasi. Iya. Ya. Saudara, pagi ini kami sengaja mengundang Dr. Kiai Haji Nur Hasan, orangnya masih muda, punya semangat yang tinggi dalam keseharian. Kami mengundang ini dalam rangka Musda MUI Kabupaten Ogan Ilir tanggal 28 Juni 2021. Pak Kiai, apa yang kita harapkan di Musda MUI tanggal 28 2021 nanti? Silakan Pak Kiai. Saya sebagai pribadi maupun sebagai pengurus juga, Ya. Pak Sirpudin ini. Jadi saya sangat berharap di Musda ini Ya. pertama berjalan dengan tertib, lancar, Ya. dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Ya. Jadi bukan sebuah ajang yang menjadi perebutan yang akhirnya mengakibatkan ada kebencian. Jadi saya kepinginnya ini yang namanya forum kiai ya, Ya. forum ulama, Ya. orang-orang yang cerdas itu mestinya mendahulukan ya sikap-sikap yang cerdas juga di dalam menyikapi masalah itu. Satu harapan secara umum kan. Ya. Yang kedua, harapan saya kalaupun nanti di dalam Musda ini diharapkan siapa yang akan menjadi ketua pada periode yang akan datang, Ya. tentu kita berharap ya ketua ini kan dapat mengakomodir seluruh masukan-masukan dari baik dari ormas, dari termasuk juga harapan pemerintah. Ya. Karena bagian penting dari MUI ini adalah mitra kerja dari pemerintah dari sisi membangun umat. Ya. Jadi yang kedua adanya mampu merealisasikan keinginan tersebut. Nah yang ketiga, dalam Musda juga kita berharap akan menghasilkan pemimpin ataupun ketua yang aktif, yang serius kan, yang mumpuni, yang tadi yang diterima oleh semua kalangan. Ya. Kalau di sini kan bercerita bakso Palembang kan banyak. Ya. Kemarin menurut ini kan dibagi 4 zona kan. Nah ini secara wilayah. Berarti kan kalau 4 zona ini harus diperhatikan juga. Ada zona Pemulutan yang paling besar misalnya. Ya kalau disebut kalangan mungkin kalangan Pemulutan juga harus diperhatikan. Kalangan Tanjung Pak Ustadz, Pak Kiai, Ogan Ilir ini gudangnya Ustadz ya? Iya. Gudangnya para kiai-kiai. Nah, bagaimana menurut saran Pak Kiai, karena Pak Kiai juga pengurus yang juga panitia di Musda MUI Ogan Ilir tanggal 28 Juni yang akan datang, saran apa kepada para tim formatur? Karena pemilihan ketua ini lewat tim formatur. Iya. Silakan Pak. Ya saran kami bahwa tim formatur ini kan dibentuk, artinya adalah terdiri dari orang-orang kepercayaan. Ya. Orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat pada umumnya untuk mewakili memilih ketua MUI ini. Ya. Maka saya berharap tim formatur ini tidak mendahulukan intervensi, tetapi mendahulukan memang calonnya yang cocok, yang cocok kan. Saya kira kalau Puyang Sabar menyebut bahwa Ogan Ilir ini banyak kiai, banyak ustaz, memang alhamdulillah kita kaya akan tentang itu. Tapi di antara yang baik-baik ini ada yang cocok. Bukan cocok dan terbaik. Iya, cocok mungkin ya terbaik dalam hal ini yang pas untuk memimpin MUI. Karena kan ada bidang orang kan lain-lain. Mungkin ini cocoknya untuk MUI misalnya. Untuk bidang ngurusi pengajian, ini orangnya. Iya. Jadi kalau
kita bisa formatur ini bisa melihat potensi yang dimiliki para yang dicalonkan, karena kan modelnya tidak mencalonkan diri, kan dicalonkan. Nah, dicalonkan, formatur lah yang menentukan itu kan. Nah, barangkali ya seperti itulah harapannya. Jadi formatur ini lebih pada melihat mungkin gabungan lah. Kalaupun ada misalnya saran-saran dari pemerintah, tetap juga diperhatikan. Kemudian dari potensi calon-calon yang ada juga diperhatikan. Pak Kiai, MUI ini kan sama dengan organisasi lain dan elemen masyarakat lain, tapi dia ada keistimewaan karena dia membidangi masalah agama. Pak Kiai, ada banyak teman-teman atau masyarakat juga berharap kepada formatur nanti, kepada pemilih ketua terpilih, supaya bersikap artinya kalau mitra tetap mitra, tapi bersikap tegas ketika ada kekeliruan dari berbagai pihak, termasuk oknum-oknum pemerintah. Ini harus MUI menyampaikan dan memberi semacam pendapat. Bagaimana Pak Kiai? Kalau saya setuju, memang mestinya seperti itu. Sikap MUI itu kan mitra, itu tidak berarti sama dalam arti nurut ya. Kalau memang salah, mestinya disampaikan. Pemerintah ini kan membangun umat dari segala macam sisi. Sementara kan MUI kan bisa melihat dari sisi keagamaannya. Kalau ada sesuatu yang kira-kira bakal membahayakan dari kebijakan pemerintah, atau pemerintah sendiri membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan nuansa keagamaan misalnya secara umum atau dimensi syariat keislaman, yang mestinya MUI bersuara, sampaikan kepada pihak pemerintah apa yang mestinya dilakukan atau pendapat-pendapat. Artinya MUI ini harus menjadi organisasi tawar bagi pemerintah ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan. Betul. Artinya dia cuma jangan diam atau mungkin tidak bersuara lah. Walaupun ada kegiatan mungkin hal-hal yang enteng yang tidak akan membawa kemasalahan umat yang khusus. Yang khusus maksudnya bagaimana supaya MUI ini begitu ada kegiatan yang gebrakannya mencuat keluar, nama MUI itu terangkat dengan terang benderang. Ini bagaimana menurut Jadi begini Pak Mas, Pak Sarifudin. Salah satu tugas dari MUI itu kan memberikan masukan kepada pemerintah. Salah satu tadi mengkritik. Jadi misalnya mengkritik, ini kan tugas juga. Nah, sisi itu nampaknya dilihat ini kayak bertentangan negatif, gitu kan. Tapi jangan lupa juga bahwa MUI juga membantu pemerintah di dalam membangun organ ilir. Artinya mitra itu harus juga menjaga, mengingatkan. Dalam potensi untuk menjaga ini dia memberikan nasihat, gitu kan. Jangan sampai ini terjadi. Ada misalnya ormas keislaman yang tidak teratur, mestinya diteraturkan sebagai induknya seperti itu kan. Kegiatan kemasyarakatan keagamaan bagaimana mestinya. Apalagi organ ilir ini kan pesantren santri. Yang kemarin kita banyak mendengar apa sih ciri dari organ ilir kota santri. Nah, mestinya ide-ide ini muncul dari MUI. Kalau selama ini sudah ada tanda-tanda kota santri, kabupaten santri ini menggema keluar? Kalau tanda alaminya sudah. Adanya tanda alami itu terbentuk sendiri. Dengan banyaknya pesantren, banyaknya kiai tadi. Pak Sarifudin sudah mengakui sendiri, artinya banyak kiai, banyak budak. Ini kan menunjukkan bahwa tanda-tanda yang ditimbulkan oleh kenyataan secara fisik di dalam kabupaten ini apa? Nah, tinggal itu yang mestinya kita wujudkan. Yang mestinya kita wujudkan. Artinya bagaimana kita membuat simbol, membuat simbol bahwa kota santri organ ilir itu satu secara simbolnya lambangnya mungkin ada gitu ya. Kalau yang sekarang kan ada patung santri. Nah,
mungkin secara kegiatannya apa Iya, yang menunjukkan iya, kesantriannya iya. itu. Sehingga mungkin bisa menjadi ikon daerah ya. Yang jadi ikon daerah, misalnya ada festival santri Ya, tingkat kabupaten setiap iya. tahun diadakan, itu kerjasama dengan Pemda. Iya. Ada ciri khas yang bisa kita banggakan dengan kesantrian kita itu. Iya ya. Pak Kiai, mungkin ada saran-saran pendapat kepada formatur dan apa harapan ke depan terhadap ketua yang terpilih? Saran kepada formatur, ya tentu formatur harus jeli Ya. di dalam menyikapi beberapa masukan ataupun calon-calon yang ada. Ya, Saya tadi sudah katakan bahwa semuanya baik, ya, sepakat kita semuanya baik, ya, bahwa bagaimana harus memilih, mesti ada satu, nggak mungkin kan dipilih semua. betul, betul. Nah, untuk memilih dari yang ada yang ditawarkan Ya. oleh beberapa yang masuk di Yang masuk. tim formatur, nah tentu di sini kejelian itu dibutuhkan. Ya, Mana yang lebih cocok untuk Ya. memimpin, terutama mungkin jangka pendek periode sekarang. sekarang. Pemimpin yang dibutuhkan periode Ya. sekarang. Ya, Karena misalnya nanti bercermin dari Musda ada laporan pertanggungjawaban, ya, ya. ada rekomendasi. Ada rekomendasi. Dari model rekomendasi ini kelihatan. Ya. Oh ternyata ke depan mestinya karakteristik Ya. pemimpin ke depan orangnya begini. Ya, artinya di LPG itu kelihatan kinerja selama dia memimpin dan untuk bahan masukan ke depan. Nah, jadi itu bisa jadi patokan juga, jadi diperhatikan juga. Oh ternyata kita harus mencari yang model begini. Ya, ya, ya. Nah, jadi dilihat Ya. selain dari melihat apa yang sudah secara umum terjadi. Ya. Kiai, saya dengar Pak Kiai ini akan mencalonkan diri atau akan dicalonkan. Apakah Pak Kiai sudah mendengar bahwa Pak Kiai akan dicalonkan menjadi salah seorang kandidat? Saya ya sudah mendengar, sudah melihat. Ya. Ya mendengar kan diceritakan, melihat di tulisan Ya. Pak Saripudin juga nulis kan di koran-koran. Ya. Saya sudah ada muncul nama saya gitu kan. Ya. Lah, kalau saya pribadi Pak Saripudin ya, Ya. artinya ketika ada dicalonkan, saya punya kesiapan. Ya. Ya insya Allah saya jalankan kalau Ya. memang itu amanah itu ditumpulkan dengan saya. Ya. Cuma saya bersyukur karena mekanisme MUI ini adalah dicalonkan. Dicalonkan. Saya satu bahwa berarti kan ada semacam dukungan orang lain. Artinya siap ya? Ya insya Allah Ya. saya siap. Ya. Mungkin ada nanti, insya Allah terpilih ya, kita doakan. Amin. Terpilih, langkah pertama program apa yang akan dilaksanakan? Ya langkah yang pertama memperbaiki keorganisasian yang jelas. Ya, ya, ya. Jadi keorganisasian yang belum beres pada kepengurus sebelumnya, misalnya pembentukan beberapa kecamatan yang belum punya SK. Ya. Kalau yang sudah duluan kan ini sudah merintis, sudah melakukan, cuma beriring berjalan waktu mungkin belum selesai. Kemitraan yang bagaimana yang akan dijalin dengan pemerintah daerah seandainya Pak Kiai terpilih? Kemitraan yang damai, yang sejuk lah. Ya, Artinya sebagai kumpulan para orang-orang cerdas, para ulama, para zuama, kan ada 3 unsur itu dalam buku itu. Ada ulama, orang-orang cerdas, ada zuama, ada pimpinan-pimpinan pemerintah, organisasi. Nah yang ketiga ini cendekiawan. Kalau ulama mungkin agak menjurus ke bidang agama. Nah kalau cendekiawan ini kan orang cerdas di bidang luas, umum. Apa saja di bidang jurnalis, di bidang politik, itu juga butuh orang-orang seperti ini memberikan pandangan-pandangan. Nah kepada pemerintah, kita kan nanti memberikan tanggapan itu tidak dari sisi agama saja, mungkin dari sisi dari kawan-kawan yang paham dengan bidang ilmu ini. Karena agama juga kan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu bertanya kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Nah, kalau kita memang tahu di bidang ini, kita memang bidangnya, pemerintah juga harus logowo menerima, oh ini saran MUI gitu kan. Pak Kiai, bagaimana Anda melihat tentang penyebaran agama di pedesaan melalui para kiai yang ada di kecamatan maupun di desa? Kedepannya bagaimana? Peran penting para ulama yang ada di kecamatan, di desa-desa. Nah, inilah yang perlu kita koordinasikan di tingkat kabupaten. Artinya MUI bisa mengkoordinasikan siapa orang-orang yang bisa diajak untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini
secara lebih luas lagi. Kalau selama ini mungkin kita dakwah sendiri-sendiri, Pak Sarifudin. Jadi ada yang tipenya model begitu, mungkin ini bisa seperti Kiai Muhlis. Beliau itu kan modelnya kemana-mana gitu. Nah ini kan potensi juga yang dakwah model begini. Mestinya gimana kita mau meletakkan posisi beliau misalnya. Ada yang dakwanya di birokrasi. Ya, orang cerdas kan di mana saja bisa melakukan dakwah. Jadi kita bisa meramu lah. Pak Kiai, mungkin di akhir waktu ada pesan, harapan, pesan kepada pemirsa, terutama seandainya kalau terpilih memang mungkin apa program, kalau seandainya belum beruntung, apa yang diharapkan kepada ketua terpilih? Kalau berkalau-kalau berandai-andai, ya saya tetap harapan saya apapun yang terjadi kan, ya masalah terpilih atau tidak terpilih itu bukan masalah utama soal saya. Kesekian. Iya, soal kesekian. Jadi tidak karena dicalonkan. Iya, karena tidak ada target jadi. Kedua, ini adalah bagian organisasi keagamaan kemasyarakatan yang bukan bersifatnya orientasinya keuangan bukan. Jadi ini sifatnya amal. Jadi kalau memang dipercaya, saya akan bekerja secara maksimal. Kalau belum dipercaya, itu tetap bekerja. Saya juga tidak cocok kalau orang misalnya begitu tidak dipercaya lalu mundur. Nggak mau ikut lagi. Vakum. Merajuk pasti gitu ya. Merajuk. Aku lah tidak lagi, aku nak melok lagi misalnya. Artinya jiwa besar memang sudah dipersiapkan kan? Ya mestinya begitu. Mestinya begitu. Artinya kalau kita siap seperti itu, ya mudah-mudahan kita bisa eksis lah di masyarakat. Mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, tetap aja kita berkerja. Karena kita sudah ada basis. Kalau seperti Pak Kiai, para ulama kan ada basis. Tidak hanya tempat di MUI untuk kita berbakti, memberikan amal soleh. Masih banyak tempat lain, tetapi jangan sampai justru kegiatan ataupun aktivitas MUI memecah kita atau memisahkan kita. Artinya beramal ibadah itu di mana saja, dan terhadap siapa saja. Saudara pemirsa, demikian perbincangan singkat kami dengan Kiai Haji Nur Hasan SAG MAG. Beliau doktor sebenarnya, doktor dan juga dosen Unsri, dan juga sudah banyak malang melintang di dunia perpolitikan seperti di Panwas, di KPU, dan banyak lagi organisasi lain. Saudara, demikian perbincangan kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.